Halo gengs, kembali lagi bersama gue Ray. Kali ini kita akan membahas Rio, si pemegang martil. Tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Waduh, itu bocil emang dari dulu udah nakal banget. Masih kecil, udah mabuk-mabukan, ngisap ganja, dan sering bolos sekolah, ungkap seorang warga yang tinggal di dekat rumah Rio di Jakarta Pusat. Ia sudah mengenal Rio semenjak Rio tinggal di wilayah tersebut. Rio sebenarnya bukanlah warga yang tinggal di daerah Jakarta Pusat. Rio bernama lengkap Rio Alek Bulu, yang lahir pada tanggal 2 Mei 1978. Rio dan keluarganya dulu menetap di daerah Sleman, Yogyakarta. Akan tetapi, mereka bukanlah warga asli di daerah tersebut. Alek merupakan nama tengah Rio, merupakan nama yang diambil dari ayahnya, yang dikatakan berasal dari Maluku. Sementara, nama Bulu merupakan nama akhirnya, yang diambil dari marga sang ibu, yang berasal dari kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Semasa kecilnya, ia pernah tinggal di Yogyakarta. Rio merupakan anak yang nakal dan membuat kedua orang tuanya merasa malu karena masyarakat di sana memiliki tata krama yang masih melekat di warga lokal sana. Menyerah karena tidak bisa mengurus kelakuan Rio, pada umur Rio 8 tahun, mereka akhirnya memindahkannya ke Jakarta Pusat. Akan tetapi, semenjak Rio pindah ke sana, bukannya dia malah berubah baik, justru semakin parah, seperti pengakuan warga yang mengenalnya. Bahkan, pada umur 12 tahun, Rio sudah menggunakan bahkan mengedarkan obat terlarang. Meski badannya kecil, hampir tiap hari ia berkelahi dengan teman sekelasnya. Dan sesekali ia sering kepergok sedang meminum minuman keras dan membuat kedua orang tuanya merasa sangat marah akan tingkah laku Rio, dan membuat ia akhirnya diusir oleh kedua orang tuanya. Begitupun pula pada kakak Rio. Sang kakak juga merasa sudah tidak bisa lagi sanggup untuk mengurusnya. Seperti yang dilakukan kedua orang tuanya, ia pun akhirnya juga mengusir Rio dari rumah sang kakak. Dan sementara itu, Rio hidup semakin tidak karuan dan tinggal tidak jelas kesana kemari. Namun, terkait dengan Rio yang diusir, sumber berbeda menyebut bahwasanya ia memang sudah lama berkonflik dengan ayahnya. Puncak kekesalan sang ayah ketika Rio diminta ikut masuk ke dalam agama yang dianut oleh ayahnya, Rio menolaknya. Sehingga sang ayah akhirnya tidak mau lagi mengakui Rio sebagai anaknya. Mulai dari memalak hingga mencuri, semua dilakukan Rio untuk bertahan hidup. Sehingga pada akhirnya ia pun bertemu dengan seorang ibu-ibu yang berjualan di daerah Pasar Senen. Sang ibu tersebut bernama Ibu Ina. Ibu Ina mengasuh Rio dan menganggap Rio sudah sebagai anaknya. Rio kerap membantu Ibu Ina ketika berjualan sayur di daerah Pasar Senen. Daerah tersebut sudah tidak heran lagi dikenal sebagai daerah rawan, dan membuat Rio kembali bergaul dengan orang-orang kriminal, khususnya para preman. Sudah diketahui oleh orang banyak bahwasanya di daerah stasiun kereta api, terminal bus, pusat pembelanjaan, pasar loak, dan pemukiman daerah tepi rel, semua area tersebut dikuasai oleh para preman. Hidup di daerah tempat tersebut tanpa pengawasan dari kedua orang tua membuat Rio semakin tak terkendali. Namun, kabar dari teman-temannya, Rio di kala itu tetap bersekolah, bahkan sempat berkuliah di Akademi Bahasa Asing. Waktu terus berjalan. Pada tahun berikutnya, ia juga bekerja sebagai pedagang supir taksi. Kemudian, ia bekerja di sebuah percetakan. Ketika Rio bekerja di suatu percetakan itulah ia mulai masuk ke aksi kejahatan dengan melakukan kegiatan memalsukan surat kendaraan seperti STNK dan BPKB. Aksi yang dilakukan Rio pun tak berlangsung lama karena percetakan itu pun pada akhirnya digerebek oleh polisi. Rio mulai memutar otak untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Berbekal pengalaman dari pekerjaan sebelumnya, ia membuat komplotan pencuri mobil. Pada era kejayaan Rio saat mencuri, Rio sering menggasak sekitar 2 mobil dalam sehari. Pernah juga ia dalam sehari
dapat mengambil 3 mobil sekaligus. Dari yang dulunya Ryo hanya seorang pengangguran, kini ia mendadak menjadi seorang yang kaya. Ryo sering beroperasi aksi kejahatannya di sekitar Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta, dan juga beberapa kali ia sering beraksi di wilayah Gang Mogot dan daerah Senayan. Awalnya, uang yang dihasilkan Ryo hanya digunakan untuk foya-foya. Akan tetapi, kehidupan Ryo mulai berubah drastis ketika ia mengenal wanita yang bernama Tuti Alawiyah. Dan pada akhirnya Tuti Alawiyah pun menjadi seorang istri dari saudara Ryo. Saat pertama kali bertemu Tuti Alawiyah, Ryo mengaku sebagai penjual pakaian di Pasar Senen. Kemudian mereka berdua pun pada akhirnya melangsungkan pernikahan pada tahun 1994. Tak berselang lama, setahun kemudian, Ryo dilaporkan ke polisi karena pengaduan bosnya sendiri, karena ia dengan sengaja membawa kabur mobil yang seharusnya ia setorkan kepada bosnya. Dan akhirnya Ryo pun menekam di lapas Cipinang yang ada di daerah Jakarta Timur. Setelah setahun kemudian, ia pun keluar dari lapas. Ia langsung kembali untuk melancarkan kembali aksinya yang dulu pernah ia lakukan, yaitu sebagai pencuri mobil. Karena waktu itu ia sudah menerima uang muka atas pencurian yang telah ia janjikan terdahulu. Mau tidak mau, ia harus mencuri kembali untuk memenuhi setorannya. Ryo paham kalau ia sudah diawasi oleh polisi di Jakarta. Oleh karena itu, ia pergi ke tempat lain untuk melakukan aksinya agar polisi tidak mencurigai akan tindakannya tersebut. Kali ini, aksinya terbilang sangat horor dan sadis, karena kemana-mana Ryo selalu membawa martil untuk melakukan aksinya. Untuk daerah di luar kota, ia beraksi di daerah kota Bandung, Jawa Barat. Ia bertemu dengan pemilik sewa mobil yang berada di daerah Jawa Barat. Ia bertemu dengan pemilik sewa mobil yang berada di Barat Timur di Hotel Naripan. Saat menjalankan aksinya, ia menggunakan martil dan dengan langsung mengarahkan martil tersebut ke bagian kepala pemilik sang rental mobil tersebut. Dan ia langsung menjarah mobil tersebut langsung kabur saat itu juga. Atas kejadian peristiwa tersebut, polisi sempat mencurigai dan memasukkan nama Ryo sebagai target operasi. Atas kejadian tersebut, akhirnya Ryo pergi dari satu kota ke kota lain untuk menghindari penangkapan polisi, karena sejak awal polisi sudah mencurigai Ryo adalah pelakunya. Selanjutnya, ia pergi ke Surabaya sebagai kota target operasinya. Di Hotel Marimar, ia kembali melakukan aksi yang serupa. Ryo bisa saja hanya mengambil mobil curiannya, akan tetapi ia nampaknya ingin menghilangkan jejak dan alat bukti. Akhirnya, pemilik mobil Mercy tersebut dihabisi dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya. Saat sudah di TKP, polisi dan semua warga yang melihat di sana sangat shock dan histeris. Pemberitaan mulai muncul karena korban dalam kondisi yang sama. Akan tetapi, ia masih melakukan hal tersebut. Selanjutnya, ia langsung lanjut ke kota Semarang, Jawa Tengah, dan mendapatkan satu Isuzu Panther berwarna abu-abu. Bagaimana kondisi pemiliknya? Ya sama seperti korban sebelumnya. Aksi itu makin menambah horor pemberitaan yang ada di kala itu. Pemilik rental kini semakin waspada terhadap aksi yang sering terjadi dan beredar di pemberitaan. Itulah yang membuat Ryo gagal di kota Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota yang dulu Ryo tempati untuk menghabiskan masa kecilnya. Entah bagaimana, martil yang Ryo gunakan untuk menghabisi korban terlepas dan terlempar ke sudut ruangan. Akhirnya, Ryo langsung segera kabur dan tancap gas ke kota lainnya. Dan inilah aksi terakhir Ryo. Pada tanggal 21 Januari 2001, di kota Purwokerto, tepatnya di hotel yang ada di kawasan Baturaden. Kala itu, mendekati akhir pekan, banyak orang yang berwisata ke daerah itu. Daerah tersebut memang terkenal sebagai tempat wisata untuk menikmati akhir pekan dengan pemandangan kaki Gunung Slamet. Ryo datang ketika tamu hotel masih belum ramai berdatangan, dan kemudian ia memesan kamar dengan nomor 135. Di kamar Ryo tersebut, ia bertemu dengan seorang pengacara yang bernama JJ Suraji, pria yang berumur 40 tahun. Suraji merupakan orang yang menyewakan kendaraannya ke Ryo. Kendaraan yang disewakan merupakan mobil Toyota Kijang LGX dengan nomor seri polisi R7078EA.
Suraji berencana akan menyewakan mobil tersebut kepada Rio. Dikala itu, tampilan Rio sangat meyakinkan dengan pakaian yang cukup rapi dan mengaku sebagai pengusaha di bidang properti. Karena pengakuan tersebut, Suraji dengan baik hati mengajak Rio untuk berkeliling di kawasan Baturaden dan berjalan-jalan untuk menunjukkan tempat yang cocok untuk lahan investasi yang Rio janjikan. Meskipun Suraji sangat baik kepada Rio, hal itu tidak mengubah niatannya untuk tetap melakukan aksi jahatnya. Dari kegagalan sebelumnya, Rio kini mempersiapkan 2 martil untuk mengeksekusi Suraji. Ketika sesampainya di hotel, Suraji bersantai sambil menonton televisi. Pada saat sedang asyik menonton, disitulah Rio langsung mengayunkan kedua buah martil yang dipegangnya, langsung menghujam kepala si Pak JJ. Akibat hal itu, Suraji langsung tergeletak dengan noda merah akibat hantaman martil yang ada di genggaman erat Rio. Noda merah tersebut menyembur ke segala arah, dari meja, kursi, kasur, dan bahkan ke dinding hotel tersebut. Rio terus menghujami Suraji dengan martil yang ada di tangan kiri dan juga tangan kanannya sampai memastikan bahwasanya Suraji meninggal dunia. Rio langsung membersihkan ceceran noda merah dan langsung menutupi Suraji menggunakan selimut yang ada di hotel tersebut. Dan tiba-tiba, tok tok tok. Pak Suraji, Pak Suraji, imbuh pelayan hotel tersebut. Rio langsung menyambut keluar untuk mengobrol dengan si pelayan tersebut. Sebentar ya Pak, saya lagi ngobrol sama Pak Suraji, imbuh si Rio. Pelayan langsung pergi setelah mendengar sautan Rio dari dalam kamar. Rio langsung cepat-cepat keluar setelah ia mengambil semua barang berharga milik Suraji. Di saat Rio melewati pelayan hotel tersebut sontak menanyakan tentang Pak JJ. Rio langsung menyaut dan menjawab pertanyaan dari pelayan hotel tersebut. Gini mas, Pak JJ ada di kolam renang, sahut Rio. Padahal jelas-jelas di hotel tersebut tidak ada memiliki kolam renang. Ketika coba dipastikan kembali oleh pelayan, Rio kelihatan berjalan dengan cepat dan buru-buru masuk ke mobil. Melihat gerak-gerik Rio yang mencurigakan, akhirnya ia dikejar oleh pelayan dan diteriaki karena diduga sebagai maling. Penjaga keamanan hotel dengan cepat langsung mengejar dan menangkap Rio. Terjadilah perkelahian di parkiran antara penjaga hotel dengan Rio. Meskipun dia memiliki badan yang kecil, ia berhasil membuat orang-orang mengejarnya kewalahan. Karena sudah banyak energi yang terbuang, pada akhirnya Rio pun juga bisa ditahan oleh mereka. Ketika membuka selimut yang menutupi badan Suraji, sudah berlumuran noda merah, dan saat itu kondisinya sangatlah mengenaskan. Ia dihujani dengan 2 buah martil secara bertubi-tubi tanpa henti sampai akhir nafasnya. Akhirnya ketika Rio sudah dibawa ke Polsek Baturaden, polisi benar-benar tidak menduga yang mereka tahan adalah buronan dari 3 Polda, yaitu Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Yogyakarta. Rio akhirnya segera dipindahkan ke Polres Banyumas. Awal-awal ketika ia menjalani persidangan kasus yang menjeratnya, kemudian muncul di berbagai media massa yang menjuluki ia sebagai Rio Martil. Tak lepas karena ia menghajar korbannya dengan cara ditumbuk menggunakan martil. 5 bulan persidangan berlangsung. Pada tanggal 15 Mei tahun 2001, hakim dengan mantap menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Rio atas aksinya. Pada saat itu Rio masih berumur 23 tahun. Ia dijebloskan ke lapas Kedung Pane, Kota Semarang, dan sempat ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan juga mengajukan gerasi ke Presiden Megawati yang menjabat pada saat itu. Usahanya tidak berjalan dengan berhasil. Yang ada ia justru dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Artinya, ia sudah disiapkan untuk dieksekusi. Walaupun sudah mendekam di lapas Nusa Kambangan, aksi kejahatannya tak berhenti di situ. Ia menghabisi guru ngajinya sendiri di dalam lapas tersebut tanpa menggunakan senjata tajam. Pada waktu itu, para napi mengira bahwasanya Rio sudah bertobat karena ia terlihat sudah seperti orang alim. Guru ngaji Rio bernama Iwan Zulkarnain yang berumur 34 tahun yang dipenjara selama 16 tahun karena tertangkap kasus korupsi. Karena mereka dari asal daerah yang sama, yaitu berasal dari Sulawesi, mereka menjadi dekat dengan mudah. Bahkan Iwan mengajari Rio mengaji hingga cukup lancar dan berbagai ilmu mengenai agama. Tiba-tiba hujan turun dengan deras dan atap kamar mereka yang bocor membuat air tergenang di lantai kamar mereka. Sang guru ngaji lantas mengapelnya agar mereka tidak kebanjiran. Tak sengaja pada saat itu Rio sedang merokok dan rokok yang ia hisap jatuh ke lantai.
Seketika pada soal itu, Zulkarnain langsung tersinggung seolah dihina oleh Ryu. Sontak Zulkarnain berkata, "Kamu hebat ya kalau di luar, tapi di sini tidak memiliki jalu," ujar guru ngajinya. Dari situlah Ryu langsung tersinggung dan langsung menyerang Zulkarnain dengan beringas. Bahkan berulang kali ia membenturkan kepalanya ke dinding kamar tersebut, yang membuat Zulkarnain langsung meninggal dunia di tempat. Atas berita kejadian tersebut membuat seisi lapas langsung geger. Aksi tersebut dengan jelas akan membuat hukuman berat bagi Ryu yang masih ditahan cukup lama pada lapas tersebut. Hingga akhirnya pun Ryu dieksekusi dan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2008 di sudut Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongkok, Kabupaten Banyumas. Disitulah Ryu menghembuskan nafas terakhirnya. Eksekusi itu mengakhiri lika-liku kejahatan Ryu. Walaupun ia terlihat sangat menakutkan, akan tetapi ia sangat baik hati kepada istri dan anak-anaknya. Ryu juga sempat memberikan Al-Quran yang berulang kali ia baca di lapas kepada anak-anak dan istrinya. Pada usia yang ke-30 tahun, Ryu memiliki 3 anak, dan itulah akhir dari kisah Ryu Martil. Apabila ada kesalahan informasi yang kurang tepat atau pendapat yang berbeda, saya harap tolong dikoreksi di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Salam dari Babang Ray. Wacau.